positive bedain ya. thinking ya, Nah, positive benar-benar. thinking. Bisa bedain mana overthinking, mana introspeksi diri, mana merenungi apa yang sudah dilakukan selama Iya, ini, selama hidup ini. Oke. betul sekali agar kedamaian yang disebar oleh Duta Damai. Wow, pinter banget menyelipkan. Damai itu Indonesia. Hai Sohib Damai, perkenalkan aku Ika, Duta Damai Regional Nusa Tenggara Barat, dan malam hari ini aku bersama teman-teman dari mana? KMHDI. Dari KMHDI. Boleh kasih tahu KMHD itu apa? Iya, jadi KMHDI itu singkatannya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi salah satu dan satu-satunya ya organisasi mahasiswa bertaraf nasional khususnya untuk mahasiswa Hindu. Tuh ya, dan aku sekarang mau kenalan dulu sama mbak-mbak yang cantik dua ini. Namanya siapa? Kalau nama saya Niputu Virgi Eka Yorasta Asengkaret, di periode yang sekarang ini diberi kesempatan untuk menjadi Ketua PD KMHDI NTB, pimpinan daerahnya. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya Virgi. Virgi. Dan ada siapa di sebelah Halo. kiri? Jadi perkenalkan, nama saya Gustia Ira Prianti, bisa dipanggil Ira. Sekarang jadi Ketua Pimpinan Cabang KMHDI Mataram. Ada dua ketua di sini. Ngomong-ngomong ini kan lagi bentar akan ada Hari Raya Nyepi yang akan dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu yang ada di dunia. Nah, tapi sebelum Hari Raya Nyepi itu kan biasanya selalu ada perayaan yang sering dinanti-nantikan. Kalau di Lombok biasanya tuh selalu rame, selalu banyak orang yang menantikan gitu. Dan itu adalah salah satu perayaan, namanya perayaan Ogoh-Ogoh. Tapi banyak juga yang bertanya tentang Ogoh-Ogoh ini sebelumnya. Dan aku mungkin ini juga menjadi salah satu pertanyaan terbesar aku ya. Kenapa selalu ada perayaan Ogoh-Ogoh sebelum datangnya Hari Raya Nyepi? Gimana? Siapa duluan? Kayaknya Virgi dulu deh ya. Virgi dulu. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa rangkaian nih Mbak. Aku panggilnya Mbak atau Ika nih? Panggil Ika. Oh iya, panggil Ika aja ya. Kan? Oh iya, seumuran ya. Beda tipis mukanya gitu. Iyalah. Iya. Jadi Hari Raya Nyepi itu dia ada beberapa rangkaiannya nih Kak. Nah, jadi ada beberapa rangkaian. Rangkaian yang pertama itu namanya Melasti, itu sudah dilaksanakan oleh umat Hindu tuh kemarin pada saat hari Minggu gitu di pantai. Kemudian rangkaian yang kedua itu adalah Ogoh-Ogoh yang akan kita laksanakan besok. Nah, sebelum Ogoh-Ogoh itu biasanya ada namanya Tawur Kesange. Dan pada saat Ogoh-Ogoh itu juga gitu. Kemudian pada saat sore harinya atau yang biasa kita sebut Sandi Kale. Jadi kalau secara umumnya itu pada saat jam maghrib, peralihan dari matahari ke matahari yang masih ada kemudian ke terbenam gitu ya. Itu namanya mecaru istilahnya. Kemudian baru besokannya Hari Raya Nyepi. Kemudian besokannya lagi itu namanya ngembak geni gitu. Jadi itu rangkaiannya. Sebenarnya bukan hanya Ogoh-Ogoh aja nih teman-teman, tapi sebenarnya banyak. Tapi mungkin memang yang paling terlihat dan mencolok itu adalah Ogoh-Ogoh. Karena kalau di Lombok sendiri atau di Mataram sendiri khususnya itu rame banget Ogoh-Ogoh. Dan pasti selalu dinanti gitu ya. Jadi kalau secara filosofi Ogoh-Ogoh itu berasal dari kata ogah-ogah yang artinya sesuatu yang digoyangkan. Jadi di dalam agama Hindu, Ogoh-Ogoh itu kenapa seram? Karena dia diumpamakan sebagai sifat negatif dari manusia gitu. Oh, makanya kenapa bentuknya banyak yang seram-seram. Iya, kenapa bentuknya banyak yang seram gitu ya. Nah, kemudian dari kata ogah-ogah itu kemudian diubah menjadi ogoh-ogoh. Jadi ketika pada saat hari ogoh-ogohnya itu pasti diarak. Itu gunanya atau tujuannya untuk menyerap semua energi negatif yang ada di diri manusia gitu. Makanya kenapa pada saat sore harinya ogoh-ogoh itu harus dibakar. Itu artinya seluruh sifat yang sudah diserap ke dalam ogoh-ogoh itu harus dimusnahkan gitu. Oke, jadi sebelumnya dibuatlah ogoh-ogoh itu, kemudian nanti sebelum Hari Raya Nyepi H-1-nya itu diarak supaya menyerap seluruh energi negatif yang ada di sekitar lingkungan itu gitu. Itu makanya kenapa bentukannya atau karakternya selalu yang menyeramkan ya. Bahkan itu kayak
ngelihatnya aja udah takut Iya. karena itu adalah sebuah simbol untuk abis itu dibakar dan Iya, dimusnahkan. betul. Tapi gimana kalau misalnya bagi yang ogoh-ogohnya nggak dimusnahkan? Apakah energi negatifnya itu masih bersarang di sana atau gimana? Udah, tambahin sedikit dah ya. boleh. Jadi ada yang ketinggalan mungkin ya. Jadi ogoh-ogoh itu seremoninya gitu. Kalau ditanya wajib atau enggak wajib gitu. Oke. Soalnya ogoh-ogoh itu karya seni patung yang dibuat sama masyarakat. Bentuknya menyeramkan karena menyimbolkan buta kala itu. Buta Jadi kala. identik dengan sifat-sifat negatif. Ya kan? Tadi Oke. cerita Mbak Ika ini takut katanya waktu kecil. Iya bener. Bener lagi. Karena waktu masih SMP tuh kan suka jalan kaki pulang sekolah. Itu aku memang di bagian sekolahku itu ada lingkungan orang Hindu dan biasanya hamin 1 minggu udah dipajang di depan di pinggir jalan. Jadi kayak aku harus muter jalan dulu biar bisa pulang karena setakut itu. Tapi pada saat aku tahu makna di balik dibuatnya ogoh-ogoh, ternyata tidak semenyeramkan itu. Iya, karena waktu nyepi itu seperti kita merefresh dunia ini. Iya. Sepi kan, nyepi. Berasal dari kata sepi ya. Jadi di setiap kegiatan penyepian itu kita ada 4 kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa aja? Ini hasil dari disepakatin oleh Sabuwalake PHDI. Jadi amati geni itu tidak boleh menyalakan api, baik api fisik maupun api kemarahan yang ada di dalam hati kita. Oke. Kemudian amati karya, kita tidak boleh bekerja, tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas kita. Kemudian amati lelangwan, kita tidak boleh berfoya-foya, baik dari aktivitas maupun pikiran kita, maksudnya berfoya-foyanya. Kemudian lelungan, tidak boleh berpergian. Makanya di saat nyepi itu ya udah diam, sepi gitu, tidak boleh menyalakan lampu, kompor. Tapi kalau main HP Diibaratkan boleh puasa nggak? itu lebih baik tidak boleh. Lebih Kita baik harus menyepikan, merefresh semua gitu, baik alam semesta dari segi tidak boleh menyalakan lampu dan dari segi diri kita. Jadi benar-benar merenung gitu, mengosongkan. Tuh, jangan main HP-nya. Jangan main HP. Ini juga sebagai detox main HP kan buat teman-teman yang kayaknya nggak bisa lepas dari gadget gitu. Ini pas banget, nanti kalau misalnya nyepi, ikutan nyepi aja biar bisa tenang, nggak main HP ya kan. Itu juga sebagian dari toleransi. Selain itu ada lagi nggak? Tadi kan tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Berarti kayak aktivitas rumah kayak mencuci, cuci piring misalnya, atau ngapain itu juga nggak boleh. Atau diem aja gitu kerjanya. Bukan nggak boleh ya, tapi alangkah lebih baiknya di hari suci nyepi ini kita benar-benar memaknainya dengan kesunyian itu gitu, benar-benar memikirkan apa sih kesalahan yang kemarin dan apa yang harus diubah di hari esoknya menyambut tahun baru Saka. Lebih kepada merenungi ya apa yang sudah dilakukan. Jadi diberikan 1 hari waktu untuk merenungkan semua itu untuk ibadah. Untuk Iya. Tapi biasanya kalau misalnya lagi nyepi itu teman-teman ngelakuin apa? Kalau Virgi lagi nyepi ngapain aja? Kalau aku biasanya pada saat nyepi itu ya, biasanya kebanyakan orang-orang Lombok itu agak berbeda. Nggak semuanya sih, tapi biasanya yang selalu jadi apa ya, yang selalu sering aku dengar itu ya, biasanya pada saat nyepi itu pasti selalu belanja gitu. Jadi pasti banyak yang selalu belanja, kemudian untuk bekal pada saat hari raya nyepi gitu. Jadi belum banyak yang memaknai hari raya nyepi itu sebagai hari raya suci untuk mulat sarire, istilahnya untuk introspeksi diri dari apa yang sudah dianjurkan dari catur berata penyepian itu, kemudian 3 hal yang memang harus dilaksanakan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memaknai hari raya nyepi itu dengan setidaknya melaksanakan salah satu dari ketiga hal tersebut, misalnya puasa,
itu akan terasa berbeda gitu dengan kita puasa pada hari-hari yang bukan hari raya suci gitu. Biasanya kayak gitu. Dan aku rencananya udah mau ke tahapan yang lebih serius lagi sih untuk hal-hal kayak gitu. Jadi biasanya Besok tuh rencananya tuh mau mau puasa. puasa gitu. Ya berarti Kalau nggak sebelumnya ada halangan. belum Aku belum bisa pernah belum gitu. pernah puasa ya. Karena dalam lingkungan keluarga pun jarang diedukasi terhadap hal seperti itu gitu. Jadi aku tuh terbiasa diedukasi di sekolah kayak gitu. Jadi kalau nggak di sekolah ya di rumah pun nggak kayak gitu gitu. Jadi agak sulit sebenarnya kondisi di mana ketika keluarga belum melaksanakan ketahapan itu gitu. Iya Kayak sih gitu. ya. Tapi bagus sih ya di antara semua keluarga, Virgi yang paling mau gitu ya untuk ke tahap yang lebih. Jadi kalau ada bisa ditahu ada tingkatannya nggak sih? Apakah puasa tingkat tertinggi atau ya udah sama sama rata Sama tingkatannya? rata sih kalau puasa di hari raya Nyepi itu cuma 24 jam. Wow, nggak boleh 24 jam makan, aja. Iya, nggak boleh nggak makan, nggak boleh boleh minum. minum, terus kalau tidur boleh. Kalau tidur, kalau mau nggak tidur itu boleh begadang kan. Kemudian kalau mau tidur atau belum bisa melaksanakan begadangan istilahnya gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi tahapan tertingginya bisa melaksanakan tidak berbicara, begadang, kemudian puasa gitu. Tapi untuk ketiga tahap ini tentunya perlu proses Iya, kan benar. gitu. Biasanya kalau puasa dalam hari raya suci agama Hindu itu, khususnya Hindu yang ada di Indonesia, itu pada saat Siwaratri itu puasanya 36 jam gitu. Kemudian kalau Nyepi itu 2 hari 24 dong. jam. 36 jam 1 hari setengah. 1 hari setengah, iya benar. Kayak gitu. Itu nggak makan nggak minum. Iya. Wow. Virgi aja ya sebelum Kita coba sama-sama ya. sebelum ke tahapan seperti ini. Kuat nggak kira-kira kalian puasa 36 jam? Yang puasa 12 jam. Kita di Indonesia berapa puasa? 18 jam ya. Kalian masih mengeluh. 24 jam, 36 jam. Hebat tuh. Tapi itu Hebat perlu sih. proses sih, Ya, benar. Kak, gitu. Aku ngerasa emang nggak bisa langsung yang 24 jam gitu. Ternyata ketika puasa tuh godaannya tuh ternyata banyak gitu. Benar. Jadi aku tuh sering ya kalau puasa tuh misalnya nih, besok puasa, udah puasa nih, udah sahur kan istilahnya kayak gitu. Pasti selalu banyak yang ngebawain makan. Menggoda gitu Banyak kan ya. dapat makanan gratis ya itu banyak yang bawain kayak itu pasti selalu kayak gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Emang gitu setan sudah Iya. menggoda. Kayak Besok aja lihat. ujiannya ya. Iya, kita mau puasa nonton TV ada aja makanan Iya bener keluar ada aja gitu yang kan. lewat gitu kan. Main HP, wah enak banget di kolak gitu kan. Kecoa aja kayak kurma gitu loh. Gimana tuh? Tapi kalau Ira sendiri kalau lagi nyepi yang dilakuin apa aja? Ibadahnya apa aja untuk merayakan hari raya nyepi itu? Kalau kemarin-kemarin kan pandemi ya. Jadi kayak di rumah dah di kamar. Oh jadi kalau pandemi kemarin nggak kerasa nyepinya? Karena stay home terus. Iya, Kayak nyepi juga. Iya. bedanya kan gelap aja kalau nyepi kan nggak boleh nyalain lampu. Paling jujurnya saya masih makan sih. Masih makan. Pasti stok dulu kayak abon gitu yang siap makan gitu kan tanpa perlu dimasak lagi. Terus lebih ke kumpul keluarga sih, memanfaatkan momen untuk kayak gimana kemarin kayak Tapi pasti kan katanya ngobrol. nggak dianjurkan untuk tidak berbicara pada saat nyepi. Berarti Iya. pas kumpul keluarga ngomong apa pada Itu diem-dieman? kan maksudnya nggak kaku ya, Mbak. Heeh. Gimana kita mengemas nyepi itu sesuai dengan versi masing-masing. Tidak ada ketetapan yang harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Oke. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir dari aku ya untuk Ira dan juga Virgi dari KMHDI. Aku ingat kok. Bagaimana sih teman-teman cara memaknai hari raya Nyepi? Apa makna dari hari raya Nyepi itu? Setelah sekian lama gitu kan merayakannya. Apakah cuman kayak mengikuti orang tua aku kayak gini, jadi aku harus kayak gini, ataukah teman-teman sudah menemukan hal yang ternyata ini ya alasan dibalik kenapa kita merayakan hari raya Nyepi. Coba dari Ira kayak. Iya benar. Kalau dari pribadi saya sendiri istirahat sih, istirahat pribadi manusia dan mengistirahatkan alam semesta gitu. Dari hiruk pikuk. Andaikan konsep ini, misalnya nyepi ini bisa modifikasi misalnya atau
diikutilah. Kan ini bukan ajaran yang harus ditolak Diubah-ubah. gitu. Ini sebuah Kewajiban. sikap Oh, bukan. perbuatan kan. Kayak kita mematikan lampu di saat tidak perlu, misalnya salah satunya kan. Kalau ini kan 1 hari full kita tidak hidupkan lampu. Jadi istirahatkan diri dan mengistirahatkan alam semesta sehingga kita bisa di satu hari itu berpikir gitu, apa yang kemarin kita laksanakan, kita evaluasi dan kita modifikasi agar lebih baik lagi di esok harinya itu. Itu selalu hal yang saya maknai di Nyepi itu. Wow. Buat yang suka tidak sadar diri, perlu untuk Asal jangan overthinking aja gitu pas Nyepi. bener kayak lagi sendiri, bukannya menyadari kesalahan, bukannya introspeksi diri, malah mikirin yang nggak penting gitu. Kira-kira dia suka nggak ya sama aku? Lah, Salah mental aku Salah. gimana nih, terguncang. salah Aduh. cara kalau overthinking Iya, sama iya. Nyepi. Bisa Positive bedain nih. thinking ya, Nah, positive benar-benar thinking. bisa bedain mana overthinking, mana introspeksi diri, mana merenungi apa yang sudah dilakukan selama ini, selama hidup ini. Oke. Betul sekali, agar kedamaian yang disebar oleh Duta Damai. Wow. Pinter banget menyelipkan. Kalau dari Virgi. Kalau dari aku sih biasanya setiap hari raya Nyepi itu masih sama juga sih gitu, masih sering main HP gitu. Cuman kadang yang membedakan itu masih sering main HP tapi nggak update story gitu. Karena aku biasanya orangnya tuh orang kayak generasi zaman now banget gitu ya. Jadi nggak bisa tanpa nggak update story gitu kan. FOMO nih. FOMO ya, makanya hari ini followers harus melihat aku ngapain gitu kan, dia jadi upload. Mungkin karena semua pekerjaan tuh ada di HP mungkin jadi kayak harus kayak susah gitu lepasnya. Terus Besok masih bawa HP. sehari itu Aku Nyepi bawa aja. aja. Pas kamu nyepi aku yang bawa ya kan. Ntar jadi beneran tadi. Nggak, ntar aku balikin next nyepi. Iya. Jadi tahun lalu sebenarnya di sana momen aku tuh benar-benar menemukan makna Nyepi itu sih itu karena aku kan punya doi nih. Aduh. Tertampar, terjungkal. Tidak punya doi. Hidup damai. Jadi aku kan LDR kan, jadi dia agak jauh gitu, pulau seberang lah istilahnya gitu. Dan pada saat hari raya Nyepi itu aku mikirnya tuh sama gitu, sama-sama main handphone dan lain sebagainya gitu. Telepon. Ternyata kan aku biasa telepon aja karena LDR. Nah, ternyata pada saat hari raya Nyepi dia tidak on sama sekali, guys. Jadi kan terus aku overthinking kan? Iya. Overthinking kayak tadi. Bukannya introspeksi diri, malah overthinking ini. Overthinking gitu kan. Semoga hari raya Nyepi kali ini tidak disertai dengan overthinking. Jadi dia ngapain gitu kan? Ternyata besokannya tuh kamu kok main HP? Emang nggak boleh main HP kan? Jadi dia tuh nggak pegang HP itu selama 1 hari itu. Terus puasa juga itu, dan dari sana aku memaknainya seharusnya aku kayak gini juga sih itu. Jadi karena ada orang sekitarku yang ternyata kayak gitu, ternyata itu berimpact juga sama aku itu, dan itu yang ngebuat aku jadi mau mencoba untuk puasa besok ini pada saat hari raya Nyepi gitu. Dan kalau aku pada saat besok ini memaknai hari raya Nyepi itu mungkin sebagai introspeksi diri sih. Kalau dalam agama Hindu bahasa Balinya tuh disebut mulasarira, introspeksi diri gitu terhadap 1 tahun perjalanan yang mungkin aku udah laluin gitu, dari setelah Nyepi yang tahun lalu sampai akhirnya Nyepi yang besok ini apa sih yang udah dilaksanakan gitu, seberapa ikhlas sih dan seberapa banyak sih perbuatan yang udah dibuat untuk lingkungan sekitar gitu, apa mungkin sifat-sifatku yang mungkin orang-orang nggak suka gitu dan harus aku kurangin dan harus diintrospeksi gitu, dan udah seberapa banyak sih menyakiti orang lain kayak gitu. Mungkin lebih ke hal kayak gitu sih gitu. Dan lebih berhenti sejenak memikirkan hal-hal dan melakukan aktivitas yang mungkin riwah banget lah gitu setiap harinya kayak gitu sih. Kamu harus berterima kasih kepada doi kamu ya.
berkat dia loh, kamu jadi berpikir untuk Nyepi Iya, kali ini di tahap yang sudah mulai berpuasa gitu Iya, kan ya. terima Yang dimana kasih itu banyak. godaannya tuh sangat besar. Kita aja yang puasa 18 jam, 12 jam gak sih? Gue takut salah lagi. 12. 12. Ya kan ada jam 6 sampai jam 12, 18 ya. 18 bener ya? 12 aja. Dari jam 3. 13 jam ya? Oke. Tolong diedit ya. 13 jam. Luar biasa. Yang jelas banyak orang memaknai bagaimana Hari Raya Nyepi itu tergantung dari personalnya Iya, gimana. benar. Harapannya sih semoga dengan Hari Raya Nyepi ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Itu ya makna yang sebenarnya yang patut untuk diingat, dan bersyukur juga nih ketemu sama teman-teman dari KMHDI sama Ira sama Virgi karena udah ngasih tahu kita ternyata itu loh makna Hari Raya Nyepi yang selama ini kita tanya-tanyakan. Buat Sohib Damai yang mungkin merayakan, kita mau ngucapin selamat Hari Raya Nyepi. Tahun baru Saka 1945. semoga kedamaian selalu menyertai ya. Terima kasih ya Ira, Virgi untuk diskusi kita Iya. malam hari ini. Terima Dan kasih kembali. ya, sampai ketemu di Dede Talk selanjutnya. Jangan lupa Jade. Ya. Damai itu Indonesia.